Halo semua, perkenalkan nama saya Andrea Turujusya, NIM 180200006 dari Teknik Tenaga Listrik Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan satu bagian C, di mana saya akan mensimulasikan osiloskop dan generator sinyal sesuai dengan kapasitas simulator online yang telah eh, dapat terlihat pada layar berikut. Jadi saya akan langsung masuk saja dan menjelaskan cara mengeset sinyal yang dihasilkan sinyal generator. Jadi dapat terlihat bahwa sinyal generator menghasilkan sinyal di mana ada yang namanya frekuensi select dan juga waveform select. Jadi kita akan coba frekuensi select. Ketika satu, maka frekuensi selectnya adalah frekuensi 1 Hz. Ketika 1 Hz, maka bisa dipastikan bahwa dalam 1 detik ada satu gelombang. Di frekuensi 10 Hz, maka akan ada 10 gelombang dalam 1 detik. Pada 100 Hz akan ada 100 gelombang dalam 1 detik. Pada 1000 Hz akan ada 1000 gelombang pada 1 detik. Pada 10.000 Hz akan ada 10.000 gelombang dalam 1 detik. Dan pada 100.000 Hz akan terdapat 100.000 gelombang dalam 1 detik. Dapat terlihat bahwa pada frekuensi ribuan Hertz akan terlihat sangat rapat sehingga lebih baik kita gunakan frekuensi yang sedikit lebih kecil. Mungkin kita akan gunakan satu aja untuk kali ini. Nah, lalu kedua untuk waveform select, kita dapat memilih 3 tipe waveform. Yang pertama adalah waveform sinusoidal, yang kedua adalah triangular, dan ketiga adalah square. Yang bisa kita lihat sendiri grafiknya di sini, di mana ketika sinusoidal dia akan menghasilkan gelombang sinus, ketika triangular dia akan menghasilkan gelombang berbentuk seperti segitiga, dan ketika square dia akan menghasilkan bentuk sinyal seperti kotak. Baik, lalu kita langsung masuk ke fungsi tombol dan selektor pada signal generator. Jadi kita sudah menjelaskan mengenai frekuensi select dan juga waveform select, di mana frekuensi select kita bisa mengatur frekuensi gelombang dan waveform select kita dapat mengatur waveform gelombang. Maka kita dapat langsung masuk ke frekuensi multiplier, di mana frekuensi multiplier sendiri ini fungsinya untuk mendapatkan frekuensi yang tidak ada pada frekuensi select ini. Jadi, misal kita ingin menggunakan frekuensi 4 Hz, maka kita bisa akali dengan cara 10 dikali 0,4, sehingga kita bisa langsung masuk ke 10. Lalu frekuensi multipliernya kita set ke 0,4. Sehingga didapatkan frekuensi 4 Hz pada gelombang, di mana 1 detik akan ada 4 gelombang pada signal generator. Oke, kita kembalikan ke posisi semula yaitu 1. Nah, yang kedua adalah DC offset. DC offset ini adalah untuk kita mengatur tinggi atau rendahnya sinyal. Ketika DC offset negatif, maka sinyal akan menjadi semakin rendah. Dan ketika DC offset positif, maka sinyal akan semakin tinggi. Namun amplitudo tidak berubah sama sekali. Kita bisa lihat bahwa bentuk dan amplitudo pada sinyal tidak berubah sama sekali. Jadi yang berubah hanya rendah maupun tingginya sinyal yang tercetak pada sinyal generator. Bisa dilihat bahwa ketika saya naikkan, nah sinyal akan terlihat seperti mendaki ya, jadi semakin tinggi karena DC offsetnya semakin tinggi. Nah, lalu yang ketiga adalah amplitudo. Jadi amplitudo ini apa? Amplitudo ini adalah jarak antara titik maksimum dengan titik tengah secara vertikal suatu gelombang. Jadi ketika amplitudonya 0, bisa dipastikan bahwa titik maksimumnya adalah 0. Sehingga dapat terlihat bahwa
sinyal berbentuk datar seperti ini. Sedangkan ketika amplitudenya 8, maka terlihat lebih ke atas dan lebih ke bawah gitu ya. Titik maksimum dan titik minimumnya itu lebih jauh dibandingkan yang tadi, lebih jauh terhadap titik tengah dibandingkan yang tadi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ketika amplitudo dinaikkan dan turunkan, amplitudo pada gelombang akan naik maupun turun. Sehingga titik maksimum dan titik minimum dari gelombang tersebut ketika titik maksimumnya semakin tinggi dan titik minimumnya semakin rendah karena amplitudonya yang semakin tinggi. Lalu kita masuk ke osiloskop di mana kita akan membahas mengenai fungsi semua tombol dan selektor pada osiloskop. Di sini kita dapat melihat bahwa ada vertical position dan horizontal position. Di mana pada vertical position kita bisa atur grid, di mana grid ini adalah titik tengah dari gelombang tersebut ke atas maupun ke bawah. Titik tengah secara vertikal ya, grid ini. Nah, sehabis itu kita bisa mengatur horizontal position, di mana triggernya ini bisa kita atur. Sehingga gelombang ini semakin ke kiri atau semakin ke kanan. Mungkin saya atur ke 10 Hz aja, karena osiloskop lebih mudah terlihat ketika dia frekuensinya 10 Hz. Jadi kita lihat horizontal position, di mana ketika horizontal position diatur ke kiri, gelombang akan ke kiri, dan horizontal position ke kanan, maka gelombang akan ke kanan juga. Lalu ada volts per diff dan juga time per diff. Apa itu? Jadi diff ini adalah division. Division ini adalah yang diwakili oleh garis-garis bujur sangkar ini. Jadi dalam satu kotak ini menandakan satu division. Jadi apa maksudnya? Mungkin saya akan langsung jelaskan menuju ke percobaannya, di mana ketika volts kita menggunakan amplitudo 4 volt ya, dapat dilihat di sini bahwa ketika kita atur dia menuju 2 volt per diff, maka dalam satu division ini kita dapat lihat bahwa satu division mewakili 2 volt. Sehingga ketika amplitudo 4 volt, maka titik puncak ke titik tengah haruslah diwakili oleh 2 division. Karena 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, berbeda lagi ketika kita turunkan volts per diff-nya ke 1. Dimana bisa kita lihat di sini satu division mewakili 1 volt. Sehingga ketika amplitudonya 4 volt, maka akan ada 4 division yang mewakili dari titik puncak ke titik tengah dari gelombang berikut ini. Nah, coba kita naikkan ke 5. Dapat kita lihat bahwa gelombang hanyalah 4/5. Grid, maksudnya dari titik maksimum ke titik tengah hanya 4/5 grid. Yang membuktikan bahwa volts per diff ini adalah ukuran amplitudo atau tegangan, maksud saya tegangan per division yang ada. Nah, berbeda dengan volts per diff, time per diff ini adalah waktu yang diwakili oleh division tersebut. Jadi misal kita lihat di frekuensi 10 Hz. Ketika frekuensi 10 Hz, maka periode adalah 1/10, di mana berarti periodenya adalah 100 milisecond atau 0,1 sekon. Nah, kita bisa buktikan dengan mengeset time per diff ke 0,1. Di sini kita bisa lihat
bahwasanya dalam satu division akan ada satu gelombang yang membuktikan bahwa time per diff ini benar atau osiloskop ini berfungsi dengan semestinya, di mana dalam satu gelombang akan menghasilkan periode 10 sekund pada frekuensi 10 Hz. Mungkin kita bisa set ke frekuensi 1. Ketika kita set ke frekuensi 1, kita bisa lihat ketika time per diff ini 0,5, kita bisa lihat dalam satu gelombang akan ada 2 division. Sehingga 2 dikali 0,5 adalah 1 sekund. Sehingga dapat dipastikan bahwa satu frekuensi, jika frekuensi 1 Hz, maka dalam satu gelombang akan elapse atau diwakili waktu 1 second. Dalam 1 second akan ada satu gelombang. Jadi begitulah konsep time per diff dan pulse per diff pada sistem osiloskop. Nah, jadi ada tombol juga yang namanya edge pada osiloskop. Edge sendiri ini bisa diatur rising dan falling. Jadi ketika falling, dia akan menuju jurang terlebih dahulu atau menuju titik minimum terlebih dahulu, titik minimum pada sinyal baru titik maksimum. Sedangkan pada rising, dia menuju titik maksimum dulu baru ke titik minimum. Trigger ini untuk mengatur trik yang di sini, sehingga dapat memindahkan gelombang ke kiri dan ke kanan. Mirip-mirip horizontal position, tetapi perubahan yang diciptakan lebih kecil. Dan ada juga tombol on-off ya, yang bisa digunakan untuk mematikan dan menyalakan osiloskop tersebut. Maka selanjutnya untuk sesi demo, saya akan mendemokan kembali pembacaan output sinyal generator pada frekuensi berbeda. Ketika 1 Hz, maka output sinyal generator seperti ini, 10 seperti ini, di mana dalam 1 detik akan ada 10 gelombang, 100 Hz seperti ini, di mana dalam 1 detik ada 100 gelombang, 1000 Hz di mana dalam 1 detik akan ada 1000 gelombang, dalam 1 detik ada 10.000 gelombang pada 10.000 Hz, dan juga pada 100.000 Hz akan ada 100.000 gelombang dalam 1 detik. Tentunya mata manusia tidak akan bisa melihat ini karena sangat rapat, namun ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya ketika frekuensi semakin besar, maka gelombang terlihat semakin rapat, dan juga tentunya kita dapat lihat ya bahwa frekuensi ini dapat diatur pada signal generator. Lalu kita ulang lagi dengan mengeset vertical position, di mana pada vertical position kita bisa set up and down, di mana grid akan naik dan turun. Ya, grid ini adalah titik tengah dari gelombang, sehingga dapat diamati gelombang dengan lebih baik. Lalu horizontal position untuk mengatur trik ke kanan dan ke kiri, sehingga dapat dilihat bahwa gelombang ke kiri menuju ke kiri dan ke kanan. Lalu bentuk sinyal yang ada ini ada waveform sinusoidal, ada segitiga atau triangular, dan juga square yang dapat terlihat di osiloskop maupun di signal generator. Lalu ada DC offset yang akan menaikkan dan menurunkan tegangan. Ada juga amplitude yang akan menaikkan dan menurunkan amplitudo sehingga titik maksimum titik minimum lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Frekuensi multiplier adalah untuk mengatur frekuensi menuju frekuensi yang lebih spesifik yang tidak ada di dalam frekuensi select. Dan pulse per diff dan time per diff
untuk mengatur volt, tegangan, dan waktu dalam satu division. Jadi, kita sudah melakukan demo dan juga telah mensimulasikan dan mencontohkan juga seluruh fitur yang ada pada signal generator dan juga osiloskop di simulator online kali ini. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan setting yang dapat dilakukan agar didapatkan grafik pembacaan yang bagus pada layar osiloskop yang memungkinkan pengamat untuk melakukan analisis pada sinyal yang diamati. Jadi untuk menurut saya yang terbaik tergantung frekuensinya, frekuensi itu sendiri. Jadi kita harus atur. Ketika frekuensi 10 Hz, menurut saya ini adalah yang paling tepat. Di mana grafik pada osiloskop terlihat sangat bagus. Dan untuk ketika frekuensi 1 Hz dapat terlihat agak sulit, sehingga kita harus mengatur kembali volts per diff dan time per diff-nya. Ketika frekuensi semakin tinggi, volts per diff mungkin biarkan saja karena volts per diff lebih ke amplitudonya nanti. Time per diff-nya kita bisa atur menjadi lebih tinggi, sehingga didapatkan gelombang yang lebih baik. Jadi, ini semua tergantung frekuensi maupun amplitudonya. Jika amplitudonya 8, maka akan lebih baik bila volts per diff-nya lebih tinggi lagi, yaitu mungkin 5. Sehingga didapatkan grafik yang bagus dan juga dapat dianalisis. Untuk trigger, lebih baik tengah, supaya grafik yang dihasilkan lebih baik. Sehingga jadi kesimpulan yang didapatkan adalah untuk mendapatkan hasil analisis yang terbaik, dilakukan perubahan volts per diff dan time per diff sesuai dengan amplitudo maupun frekuensi multiplier yang maksudnya frekuensi yang dilakukan. Jika frekuensi semakin besar, maka time per diff juga semakin bisa diturunkan sehingga didapatkan gelombang yang lebih baik. Jika frekuensi semakin rendah, maka time per diff dapat ditinggikan sehingga terlihat grafik yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu untuk volts per diff sendiri, ini lebih ke amplitudonya. Sehingga ketika amplitudo semakin kecil, maka volts per diff lebih baik diperkecil. Seperti ini. Sehingga didapatkan gelombang yang sesuai dan dapat dianalisis. Sedangkan ketika amplitudo semakin besar, maka volts per diff ditinggikan sehingga didapatkan gelombang yang proporsional dan juga dapat diamati dengan baik. Jadi demikian penjelasan tugas pendahuluan 1 bagian C yang akan saya lakukan. Terima kasih, semoga sesuai dengan spesifikasi dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri, sekali lagi terima kasih.